Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi mengikuti Room Zoom ini. Yang terhormat Ibu Dr. Wina Herwina selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan program dan kurikulum pendidikan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 yang beranggotakan Aini Zulfa Alawiyah, Septiani Putri, dan saya sendiri, Mutiara Syifa, akan mempresentasikan mengenai pengembangan program dan kurikulum homeschooling. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada pemaparan materi. Slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan program yang digunakan homeschooling dalam pembelajaran. Pembelajaran di homeschooling setiap jenjang dibagi menjadi dua jenis kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran komunitas dan pembelajaran DL atau distance learning. Pembelajaran komunitas dilaksanakan di sekolah sesuai dengan tingkatan kelas dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan pembelajaran distance learning atau sering disebut pembelajaran visit dilaksanakan berdasarkan kesepakatan hari belajar antara koordinator dengan orang tua. Dilanjutkan pemaparan selanjutnya. Baik, selanjutnya, sebelum adanya pembelajaran, semua tutor diwajibkan untuk membuat perangkat perencanaan pembelajaran. Hal ini dikarenakan agar pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajaran. Perangkat pembelajaran tersebut antara lain ada program tahunan, program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Slide selanjutnya. Selanjutnya, pembuatan perangkat pembelajaran antara tutor komunitas dan tutor visit mengalami beberapa perbedaan, dikarenakan metode pembelajarannya berbeda. Tutor mendapatkan banyak manfaat dengan pembuatan perangkat pembelajaran karena tutor dapat menyesuaikan waktu belajar dengan materi pelajaran. Pola pengelolaan kelas yang digunakan para tutor komunitas meliputi tatap muka atau klasikal, kelompok kecil, tutorial, dan kegiatan mandiri. Sedangkan para tutor visit memiliki pola pembelajaran tutorial dan kegiatan mandiri. Hal ini dikarenakan untuk komunitas terdiri dari lebih dari 5 anak di kelas, sedangkan untuk visit tutor hanya mengajar satu siswa di rumah. Tutor-tutor komunitas menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas kelompok, tugas individual, dan praktik. Slide selanjutnya. Kurikulum yang diterapkan pada homeschooling. Kurikulum yang diterapkan dalam sekolah rumah mengacu kepada kurikulum nasional. Selanjutnya, sekolah rumah wajib mengajarkan pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta pendidikan bahasa Indonesia. Nah, kurikulum nasional ini sebagai dimaksud pada ayat 1 yang digunakan dapat berupa kurikulum pendidikan formal atau kurikulum pendidikan kesetaraan. Nah, kurikulum nasional ini memperhatikan secara lebih meluas atau mendalam bergantung pada minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yang berkaitan dengan kurikulum yang dimana para pelaku sekolah rumah memiliki fleksibilitas dalam menentukan kurikulum. Nah, kurikulum sendiri ini yang bisa membekali anak didik kemampuan yang komprehensif dalam menghadapi persaingan dan tantangan hidup di era modern yang kompleks sekarang ini. Kurikulum ini juga mempertimbangkan banyak aspek yang dimana kurikulum standar nasional, keterampilan hidup, spiritual moral, kearifan lokal yang harus diapresiasi anak didik. Jadi kurikulum ini sendiri sebagai pelaku untuk anak didik yang dimana kurikulum ini memiliki fleksibilitas dari homeschooling ini. Slide selanjutnya.
Lalu pada materi selanjutnya, di mana yaitu homeschooling konsisten memilih kurikulum yang ditetapkan dari banyaknya kurikulum yang ada. Tentunya di sini homeschooling ini sendiri memiliki konsisten sendiri dalam memilih kurikulumnya, yang di mana kurikulum yang dipakai oleh homeschooling ini yaitu kurikulum nasional, yang artinya penentuan kurikulum dapat diseleksi oleh orang tua sebagai guru, yang kemungkinan pelaksanaan homeschooling ini untuk menyelesaikan kebutuhan anak-anak mereka. Namun proses penyeleksian ini berdasarkan pada pengetahuan yang cukup tentang kurikulum dan materi yang berlaku di sekolah-sekolah umum. Dengan kata lain, materi homeschooling juga harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Jika, maka homeschooling hanya dianggap sebagai bimbingan belajar ataupun bimbingan mandiri. Jadi, walaupun kurikulum yang diterapkan pada homeschooling ini bersifat fleksibel, tetapi homeschooling harus tetap memeriksa kurikulum yang dipakainya. Jika kurikulum tersebut tidak sesuai dengan kurikulum pendidikan juga, maka homeschooling tersebut dapat mempertimbangkan kurikulum yang dipakainya. Slide selanjutnya. Lalu, menurut Mustafa dan Nur Fitriani tahun 2017 mengemukakan bahwa homeschooling juga membutuhkan kurikulum sebagai pedoman dasar penyelenggaraan pembelajaran. Ada yang memakai KTSP ataupun kurikulum 2013. Namun, salah satu kurikulum yang dipakai homeschooling dimodifikasi dan dikembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat anak. Untuk itu, pengembangan kurikulum tidak sepenuhnya dikembangkan lagi oleh pemerintah, tetapi homeschooling juga diberikan ruang untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat anak. Jadi kurikulum yang ditetapkan oleh homeschooling ini juga terdapat campur tangan dari homeschooling tersendiri, tidak pure mengikuti homeschooling dari pemerintah, karena yang seperti tadi telah dijelaskan bahwa kurikulum dalam homeschooling ini bersifat fleksibel. Mungkin itu saja dari saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi demi materi telah disampaikan. Selanjutnya di sini kita memasuki sesi diskusi kepada para teman-teman yang ingin menanggapi, yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand. Terima kasih. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, boleh ya.
Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya akan langsung menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini. Pembelajaran di Indonesia memiliki 3 jenis pembelajaran, yang dimana terdiri dari pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan informal. Homeschooling menjadi salah satu pendidikan nonformal yang hadir di tengah pendidikan Indonesia, yang hadir dan berkembang akibat dasar ketidakpercayaan terhadap sekolah formal. Pelaksanaan pembelajaran pada sekolah homeschooling hampir sama dengan sekolah formal, akan tetapi pada homeschooling menyesuaikan dengan aturan sekolah kesetaraan. Nah, pada hakikatnya homeschooling membutuhkan kurikulum sebagai sebuah pedoman untuk pembelajaran. Ada homeschooling yang menerapkan kurikulum KTSP ataupun kurikulum 2013. Namun, salah satu dalam homeschooling dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat anak. Karena itu, untuk pengembangan kurikulum pada homeschooling tidak sepenuhnya dikembangkan oleh pemerintah, tetapi homeschooling juga diberikan ruang untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh sebab itu, kurikulum yang ditetapkan oleh homeschooling yaitu kurikulum nasional, yang artinya penentuan kurikulum dapat diseleksi oleh orang tua sebagai guru dan memungkinkan pelaksanaan homeschooling sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.